Pernahkah kamu ketika mengunjungi suatu tempat untuk pertama kalinya, tiba-tiba kamu merasa sudah akrab atau sudah familiar dengan kondisi di sana? Gerakan tangan, pemandangan, dan bahkan posisi tubuh semua terasa familiar. Kondisi itulah yang dinamakan sebagai déjà vu. Beberapa orang mungkin berpikir déjà vu adalah tanda bahwa kamu sedang mengingat pengalaman dari kehidupan lampau, dan ini adalah sesuatu hal yang agak menyeramkan. Déjà vu merupakan gambaran sensasi di mana kamu merasa pernah mengalami sesuatu, padahal pengalaman tersebut tidak pernah dialami sebelumnya. Déjà vu merupakan kata yang berasal dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh seorang filosofis dan ilmuwan asal Prancis, Émile Bourac, pada tahun 1876. Pengalaman yang membingungkan tersebut sudah banyak dialami oleh banyak orang, dan yang paling sering dialami oleh orang dewasa. Apa itu déjà vu dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi masih membuat bingung peneliti. Meskipun cukup umum, Profesor Psikologi Medis di Columbia University Medical Center mengatakan bahwa fenomena ini bukan subjek yang dipelajari secara luas. Ini karena déjà vu adalah pengalaman subjektif atau dengan kata lain sulit untuk dipicu dalam subjek penelitian, dan menguji teori di baliknya bisa jadi sangat rumit. Meski demikian, para peneliti memiliki beberapa teori tentang alasan manusia bisa mengalami déjà vu. Para ahli menjelaskan penyebab déjà vu yang berbeda-beda. Namun, sebagian besar setuju hal ini berhubungan dengan memori di masa lalu. Teori persepsi terbagi mengungkapkan bahwa déjà vu terjadi ketika kamu melihat sesuatu pada dua waktu yang berbeda. Saat pertama kali kamu melihat sesuatu, kamu mungkin tidak terlalu melihatnya secara jelas karena perhatianmu teralihkan. Otakmu dapat mulai membentuk ingatan tentang apa yang kamu lihat, bahkan hanya diperoleh dari pandangan singkat saja. Teori lain mengatakan déjà vu terjadi ketika otak mengalami gangguan dan mengalami kerusakan yang mirip dengan serangan epilepsi. Dengan kata lain, ini bisa terjadi ketika bagian otak yang melacak peristiwa saat ini dan bagian otak yang mengingat ingatan di masa lalu sama-sama aktif. Otak secara keliru mempersepsikan apa yang terjadi di masa kini sebagai ingatan atau sesuatu di masa lalu yang sudah terjadi. Jenis disfungsi otak ini umumnya tidak perlu dikhawatirkan kecuali jika terjadi secara teratur. Beberapa ahli percaya bahwa jenis kerusakan otak lain dapat menyebabkan déjà vu. Banyak ahli percaya bahwa déjà vu berkaitan dengan cara memproses dan mengingat ingatan. Penelitian yang dilakukan oleh Anne Clary, seorang peneliti déjà vu dan profesor psikologi di Colorado State University, membantu menghasilkan beberapa dukungan untuk teori ini. Melalui hasil penelitiannya, ia menemukan bukti yang menunjukkan bahwa déjà vu dapat terjadi sebagai respon terhadap peristiwa yang menyerupai sesuatu yang pernah kamu alami namun tidak ingat. Meskipun kamu tidak dapat mengingat dengan jelas ingatan itu, otakmu masih tahu bahwa kamu pernah mengalami situasi yang sama. Proses ingatan implisit ini mengarah pada perasaan keakraban yang agak aneh. Jika kamu dapat mengingat memori yang serupa, kamu akan dapat menghubungkan keduanya dan kemungkinan besar tidak akan mengalami déjà vu sama sekali. Itu tadi penjelasan mengenai déjà vu dan beberapa teori yang bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana déjà vu bisa terjadi. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.
Jangan lupa like, komen, share jika memang video ini bermanfaat. Dan buat kamu yang gak pengen ketinggalan video dari Fakta Dunia, silakan subscribe dan aktifin loncengnya. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.